Ibu Nyai Haja Dewi Syarifah, apakah sudah bergabung? Belum bergabung. Dek. Baik Ibu-Ibu, mungkin 5 menit lagi kita tunggu peserta yang akan bergabung sebelum kita mulai. Di sini mau salah. Apa, Dek? Kenapa? Enggak, sini aja. Oke, nggak pakai. Ya belum mulai. Bahasa Inggris. Kan bulat nih. Dimakan sama mesin aja kan ya. Bulat ada potong. Bulat eta Nggak boleh dibawa pulang kan tidak?
Mohon izin Ibu Nyai Hajah Dewi Syarifah, apakah sudah bergabung? Belum ya? Oh baik. Ibu-ibu, Ibu Hajah Umi Titi, apakah sudah bergabung? Baik. Ibu Nyai, apakah kita bisa mulai sambil menunggu yang lain atau masih butuh waktu menunggu kehadiran yang lain? Udah. Iya udah. Ada yang respon ya? Bagaimana ibu-ibu? Apa kita mulai atau masih menunggu? Saya butuh konfirmasi dari salah satu pengurus. Ibu Hajah Titi, apakah kita mulai saja? Mungkin suaranya belum belum diaktifkan. Mic-nya masih di. Ya, Kita mulai saja. oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu nyai sekalian yang turut hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya di tengah keterbatasan pandemi yang membatasi ruang gerak kita, alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan menggali ilmu. Saya sangat dari LPBH tentunya sangat berbahagia melihat antusias dari PC Muslimat NU Depok ketika kita mengajukan permohonan untuk audiensi. Sebenarnya program ini kita lakukan secara reguler setiap Jumat, mengundang kemarin kita memulai dari Fatayat PAC, itu pun hanya dibatasi 5 orang dan itu berdiskusi di kantor kami di Jalan Haji Karim di GDC. Namun karena keterbatasan situasi yang semakin mencekam pandemi ini, maka kami sepakat dengan tawaran dari pihak Muslimat untuk melakukan diskusi secara online. Tentu saja ada keterbatasan diskusi secara daring dengan luring. Kalau kita diskusi secara offline, tentu bisa berinteraksi dengan saya tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya tidak bisa menyebut satu persatu nama ibu-ibu sekalian dari cabang maupun pengurus ranting Muslimat sekota Depok. Kontak kami kemarin dengan Ibu Hajah Dewi Syarifah selaku ketua Muslimat Depok. Tentu daftar nama pengurus mungkin tidak perlu kami sebut satu persatu. Langsung saja pada poinnya bahwa diskusi ini ditujukan untuk mencari satu formulasi kerjasama, kira-kira saling dalam satu konteks kebaikan mengawal para penyelidik yang kira-kira sudah eksis sejak tahun 2017. Saat ini mengembangkan satu pola kerja yang bagaimanapun tidak bisa bergerak sendiri dalam mengawal membela para kepentingan korban terutama dalam mencari keadilan. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, lebih panjang, untuk konteks keberadaan LPBH dan kepentingan dalam tema kita hari ini terkait dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, beberapa hal akan disampaikan oleh Bapak Hasan selaku Sekretaris LPBH NU Depok terkait dengan eksistensi LPBH dan pola penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini sudah kita lakukan. Kepada Bapak Hasan. Oh ya, maaf. Sebelum kita masuk ke materi inti, ini terlalu bersemangat soalnya. Saya mohon izin siapa dari pihak Muslim, kalau Ibu Ibu Hajah Dewi Syarifah belum bisa bergabung, ada kata sambutan, sepatah dua patah kata dari pengurus cabang Muslimat
respon terhadap diskusi kita pada siang hari ini? Coba dicek Bu Dewinya. Udah ada belum? Ibu Nyai Haja Dewi, apakah sudah bergabung? Mohon izin. Kalau belum bergabung, tadi ada mandat dari Ibu Haja Dewi untuk mewakilkan oleh Ibu Haja Titik dalam memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai diskusi. Kami persilakan Bu Haja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas-mas apa bapak-bapak saya nyebutnya? Mas-mas apa bapak-bapak? Biar enggak terlalu tua, mas-mas saja. Ya, mas-mas dari LPBH NU ya? Ya. PBNU. NU Depok. LPBH NU Depok. NU Depok. Yang saya hormati ibu-ibu dari PAC, seluruh PAC di Sekota Depok. Beserta hadirin yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu dalam ruang Zoom ya. Mengingat situasi yang sangat mengerikan, tapi kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Kami dari Muslimat NU mewakili Bu Dewi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada LPBH NU Kota Depok yang telah berkenan bersedia memberikan penyuluhan mungkin ya. Penyuluhan penyuluhan tentang KDRT barangkali ya. Mudah-mudahan, dan terima kasih pula kepada mas-mas yang telah bersedia untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan kami nanti bisa menyerapnya dengan baik, dan mungkin nanti bisa kami kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan KDRT mungkin kami bisa kerjasama dengan mas-mas atau bapak-bapak dari LBH NU Kota Depok ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak atau Mas-mas yang mengadakan acara ini sebagai pendamping kami, sebagai mitra kami dari Muslimat NU Kota Depok. Terima kasih, mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haja Titi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Kita punya dua narasumber hari ini. Yang pertama Bapak atau Mas Hasan. Yang kedua itu Pak Indra Arifin atau Mas Indra. Ini juga bagian dari advokat atau konsultan hukum yang aktif di LPBH NU Depok. Nah, pertama saya serahkan kepada Mas Hasan untuk memberikan gambaran cara kerja LPBH NU, terutama di Kota Depok, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Oh, sudah. Oke. Baik Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Ba'du. Ibu-ibu, perkenalkan, saya di sini Muhammad Hasan Muaziz. Kebetulan saya menjadi pengabdi bantuan hukum di LPBH NU Depok ini. Nah,
Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan apa itu LPBH-NU Depok. Yang pertama, kami merupakan bisa dikatakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Depok khususnya, namun juga tidak hanya masyarakat Depok. Jadi masyarakat di luar Depok pun juga bisa mengajukan bantuan hukum ke kami. Tetapi secara wilayah memang yang menjadi konsentrasi kami yaitu bantuan hukum untuk masyarakat Depok, khususnya masyarakat Depok. Nah, tahun 2021 ini, Bu, ini adalah tahun yang kedua ya, tahun kedua di mana pandemi COVID-19 ini masih merajalela di daerah kita, di tempat kita. Nah, terus apa hubungannya antara pandemi, kemudian perlindungan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga? Nah, tentu di situ kan akan ada pertanyaan. Nah, lalu bagaimana lembaga bantuan hukum bisa membantu permasalahan-permasalahan tersebut yang bisa dikatakan akan timbul dari adanya pandemi tersebut. Yang pertama, Bu, ini memang sebuah ujian ya, sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ujian agar kita lebih bersabar, lebih giat dalam beribadah gitu kan. Namun dalam urusan duniawi ini juga merupakan ujian. Kenapa dikatakan ujian, Bu? Karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mana merasakan dampaknya baik secara ekonomi maupun secara mental sebagai dampak dari adanya pandemi. Dari segi ekonomi, Bu, yang sebelumnya mendapatkan istilahnya penghasilan yang cukup gitu kan, sekarang penghasilannya harus berkurang, apalagi kalau kerjanya itu banyak yang WFH gitu ya. Nah, kemudian yang punya usaha juga sepi. Kemudian yang mungkin ibu-ibu ada yang punya showroom mobil gitu ya, penjualan mobil juga masih lesu gitu. Mungkin ada yang punya kontrakan yang biasanya 40 kamar, 40 pintu itu terisi penuh. Sekarang berat juga, ada juga yang mungkin kayak saya gitu ya, yang masih muda gini, pengalaman hidup masih kurang gitu. Dan harus bertahan di masa pandemi. Dan tentu ini adalah sebuah tantangan. Lalu bagaimana hubungannya dengan hubungan keluarga? Nah ini, Bu. Hari ini saya mendapatkan kabar dari Pengadilan Agama Kota Depok, Bu. Ternyata tingkat angka perceraian di Kota Depok itu mengalami peningkatan. Dan ketika saya konfirmasi untuk daerah-daerah lain di Jawa Barat khususnya, hal itu juga sama, di mana tren atau grafik tingkat perceraian itu meningkat. Tentu ini bukan satu masalah yang sepele, Bu. Mohon maaf, karena saya yakin semua tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, LPBH-NU dengan adanya data yang seperti itu, serta informasi yang mana kelompok perempuan, bagian perempuan ini yang buat daftar keluarga yang daftar belanja keluarga misalnya, atau mengelola kebutuhan rumah tangga, sedangkan dari segi ekonominya sedang tertekan. Nah, ini biasanya menjadi awal mula dari munculnya persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Nah, ketika terjadi cekcok, nah, tidak jarang juga akan ada mungkin ini semoga saja tidak posisi perempuan. Dalam hal ini perempuan itu harus mendapatkan perlindungan. Perlindungannya itu bagaimana? Pertama,
perlindungan secara psikologis, Ibu. Jadi masalah rumah tangga ini masalah yang sangat kompleks sebenarnya. Maka dari itu tidak bisa hanya dipandang dari segi kekeluargaan saja. Ada segi hukumnya, kemudian ada dari segi psikologisnya. Nah, pendampingan psikologis seperti apa? Pendampingan psikologis itu bagaimana ibu-ibu nantinya, kami berharap ibu-ibu ini menjadi agen dalam upaya penyelesaian permasalahan keluarga, baik itu keluarganya sendiri, keluarga tetangganya, temannya, saudaranya, atau anggotanya. Gitu. Karena apa? Kedekatan emosional ibu-ibu ini lebih tinggi sebenarnya jika dibandingkan dengan bapak-bapak. Itu kalau bapak-bapak, mending bapak-bapak disuruh kerja aja, Bu, disuruh cari uang aja daripada harus mendampingi secara emosional di ranah keluarga. Berbeda dengan ibu-ibu yang memiliki tingkat emosional yang sangat erat, itu memiliki jiwa kasih sayang yang lebih. Gitu. Nah, lalu kembali lagi bagaimana model pendampingannya? Yang pertama, Ibu, kami dari LPBH NU bermaksud ingin membuat pendidikan paralegal, Bu. Pendidikan paralegal itu seperti ini. Jadi ketika ada suatu persoalan, agen-agen kami ya ibu-ibu sekalian, bisa menjadi penengah dalam upaya penyelesaian persoalan-persoalan hukum, terutama khususnya terkait dengan hukum keluarga. Begitu, Ibu. Kenapa harus seperti itu? Karena kami sadar, Ibu, dari LPBH NU, dengan jumlah kami yang hanya 8 orang, walaupun kita dibantu juga oleh mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bu, dari UNUSIA, namun kemampuan kami tentu belum mampu bisa menjangkau seluruh lapisan keluarga yang ada di Kota Depok terutama. Mungkin yang ada di Sukma Jaya gitu ya. Kalau ada yang di Beji, ya tidak semuanya bisa kita jangkau. Nah, harapannya adalah agar ibu-ibu ini memiliki kemampuan memitigasi persoalan-persoalan yang muncul. Dengan demikian, diharapkan persoalan itu tidak menjadi persoalan yang berkembang, yang hingga berakhir pada ranah di pengadilan, tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu, Ibu. Nah, kemudian, Ibu, yang selanjutnya, terkait dengan hukum keluarga, Bu. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik. Terkadang persoalan-persoalan hukum keluarga atau fikih munakahat itu bisa diselesaikan secara ringan, secara santai. Namun karena minimnya pemahaman kita terkait dengan fikih keluarga, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang cukup rumit ketika akan kita selesaikan persoalan tersebut. Nah, maka dari itu, Bu, pada pertemuan siang hari ini kami membuka ruang untuk berdiskusi, untuk tanya jawab, untuk konsultasi berbagai persoalan. Apabila dirasa kurang, kami membuka layanan konsultasi gratis, Bu. Jadi kalau konsultasi hukum dengan LBH NU, ini konsultasinya itu tidak dipungut biaya, alias gratis, Bu. Kalau nyewa kantor advokat itu bisa mengeluarkan banyak uang ya, jutaan gitu, karena memang cost-nya besar. Tapi kalau di kami, untuk konsultasinya, konsultasi hukum, itu gratis. Dan kami juga menyediakan layanan pendampingan psikologis, Bu. Karena terkadang korban dalam kekerasan dalam rumah tangga itu juga mengalami tekanan secara psikis. Nah, itu juga menjadi tantangan kita, jadi tidak hanya LPBH tetapi juga ibu-ibu muslimat sebagai agen dari perubahan dan merupakan fondasi dalam rumah tangga untuk turut serta dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Itu dari saya, Bu. Mungkin nanti dari Bapak Setia Indra Arifin, sama kalau Pak Ustadz Ahmad Thohir ini beliau fokus di fikih munakahat, Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang fikih keluarga secara
hukum Islamnya bagaimana, begitu secara fikihnya bagaimana, silahkan bisa ke Kiai Ustadz Ahmad Thohir. Gitu. Kalau Mas Setia Indra Arifin, monggo silahkan Mas Indra Arifin. Baik, silakan Pak Indra menambahkan terkait teknik-teknik pendampingan advokasi korban KDRT. Jadi Pak Indra ini punya track record pendampingan yang cukup luar biasa sejak tahun 2010 dan hari ini dipercaya di LPBH NU sebagai pengampu divisi non litigasi. Jadi penyelesaian sengketa maupun penanganan korban itu kami upayakan di tingkat non litigasi, tidak sampai ke persidangan. Nah, ini yang punya trik dan tekniknya, saya kira Pak Indra bisa memberikan banyak penjelasan. Silakan Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak Thohir selaku bendahara di LPBH dan Pak Hasan selaku sekretaris. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai juga. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan, barangkali saya hanya sekedar menambahkan ya, mengapa kemudian pertemuan ini menjadi penting untuk kita jadikan sebagai langkah awal barangkali. Tapi saya yakin juga betapa ibu-ibu sekalian juga sebetulnya dan sesungguhnya sudah memiliki pengalaman barangkali, setidak-tidaknya adalah pengetahuan terkait dengan bagaimana pentingnya memahami isu-isu terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini. Baik, ibu-ibu sekalian, masih terdengar suara saya ya? Pak Thohir, halo? Ya, masih terdengar Pak Indra. Oh, ya. Masih sangat baik, sangat baik. Silakan, lanjut Pak Indra. Ya. Kalau tadi Pak Hasan sudah mengawali itu ya, barangkali saya kemudian hanya sekedar menambahi lagi di mana sih letak nantinya ke depan. Kenapa pertama tadi kami di LPBH ini sangat membutuhkan juga bantuan dari ibu-ibu sekalian yang dari muslimat khususnya ya, yang dari segi pengalaman tentu sudah kalau dari makom itu sudah makomnya makom bijaksana, tidak lagi kemudian tidak sekedar hanya bisa bercerita, tapi juga sudah mengalami begitu. Nah, maka menjadi penting untuk kemudian ke depan mengajak ibu-ibu sekalian untuk gabung di dalam konsep yang barangkali akan LPBH ke depan itu menjadi concern di situ, memiliki concern di situ. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tentu bagaimana memahami hukum di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan rumah tangga ini kan menjadi sangat penting ya. Itu yang saya sebut sebagai perspektif barangkali. Cara pandang kita menghadapi situasi-situasi yang nantinya berpotensi kepada pelanggaran hukum ya di dalam rumah tangga itu menjadi penting untuk dijadikan landasan awal. Jadi perspektif melihat misalkan kasus-kasus di dalam rumah tangga yang tentu itu dari segi nuansa adalah hal yang sangat domestik dan seringkali menjadi sesuatu yang tabu untuk dicurahkan ya kepada pihak-pihak di luar rumah tangga. Itu yang barangkali saya maksud dengan perspektif, sehingga ke depan ketika pun kita akan melangkah, kita yakin betul bahwa apa yang menjadi ikhtiar kita dalam perlindungan ya, khususnya perlindungan korban ya, karena ini berbicara korban juga nanti akan sangat beragam, ibu-ibu sekalian. Tentu kalau kita bayangkan dari segi korban dulu, barangkali apa yang menjadi persoalan di dalam rumah tangga itu yang paling merasakan dampaknya bagi saya pribadi adalah anak. Nah, kenapa kemudian selain juga nanti ibu-ibu sekalian, nanti tadi
Pak Hasan sudah sampaikan akan ada paralegal. Nanti di paralegal itulah pengetahuan-pengetahuan terkait hukum khususnya, tidak hanya hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga saja, menjadi penting juga adalah menjadi satu dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari isu KDRT ini adalah isu anak, ibu-ibu sekalian. Karena itu tadi, yang merasakan dampak atau menjadi korban dalam tanda kutip itu adalah anak. Jadi nanti menjadi penting juga barangkali setelah pertemuan-pertemuan ini sebagai awalan tadi saya katakan adalah penguatan dari segi hukum ya, baik dari hukum yang mengatur terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, juga hukum-hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak anak dan sebagainya. Nah, maka kembali lagi pertanyaannya, bagaimana ke depan ibu-ibu sekalian punya peran di sini adalah, jika kita lihat nanti ke depan ini juga yang akan kita dalami adalah soal-soal pertama tadi perspektif, kalau saya katakan adalah, kedua soal memahami di mana kita akan mengambil peran dari isu-isu ini. Nah, jika kita lihat di Undang-Undang KDRT misalkan, atau Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ dalam proses penyelesaian atau penanganan kasus-kasus KDRT maupun anak itu yang memiliki peran sentral itu justru selain aparat penegak hukumnya. Betul bahwa hari ini aparat penegak hukum seperti polisi misalkan, itu ada bidang khusus terkait dengan PPA misalkan, yang biasanya kasus-kasus domestik ya, kasus-kasus kekerasan, pelecehan dalam rumah tangga misalkan, atau kekerasan terhadap anak, begitu, penelantaran contohnya, itu biasanya masuk ke unit PPA. Tapi itu saja masih belum cukup, ibu-ibu sekalian, karena di dalam penyelesaiannya itu dibutuhkan pendekatan ya, pendekatan. Maka hal kedua yang ingin saya katakan di sini selain perspektif tadi, cara pandang, sudut pandang, yang kedua adalah pendekatan. Bagaimana sih pendekatan dalam proses penyelesaian KDRT dan kekerasan terhadap anak misalkan. Nah, itu nanti yang akan kita perdalam dari ruang lingkup kerjasama kita ke depan barangkali. Bagaimana pekerja sosial ya yang disebutkan di dalam Undang-Undang KDRT maupun Undang-Undang Anak misalkan, perlindungan anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu ada di dalamnya ada semacam pendamping ya, pendamping yang akan membantu menyelesaikan problem yang ada. Karena ini tadi saya katakan adalah pendekatan, jadi tidak mungkin persoalan atau problem KDRT dan anak ini hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum saja, membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih kepada sharing ya, lalu kemudian ya sharing lebih khususnya, berdiskusi, curhat dari hati ke hati, itu kan membutuhkan sosok yang misalkan korbannya adalah anak perempuannya. Ini juga kadang beririsan. Karena anak-anak remaja misalkan, dia selain menjadi korban KDRT, dia juga menjadi korban dari pelanggaran terhadap hak anak. Nah, saya bercerita sedikit dulu, kebetulan saya asalnya Brebes, ibu-ibu sekalian. Saya pernah mendampingi satu kasus di mana anak ini anak umuran SMA. Dia diajak pacarnya ya, dia diajak pacarnya main di suatu hotel sebut saja. Ternyata di hotel itu tidak hanya dipertemukan dengan pacarnya saja, jadi pacarnya itu semacam menampung teman-teman yang lain untuk juga ikut dalam tanda kutip main dengan si anak ini. Nah, tadi soal perspektif misalkan,
ketika perspektif kita sekadar melihat bahwa itu fenomena yang aib misalkan ya, melihat si anak ini kok bobrok betul ya, itu tentu pendekatannya menjadi lain. Kita akan melihat anak ini ditempatkan sebagai sesuatu yang haram jadah misalkan. Nah, itulah hal-hal yang perlu untuk diubah barangkali dari segi perspektif, betapa melihat seorang anak itu tidak sekedar pribadinya seorang, tapi dia adalah cerminan betapa pendidikan di dalam rumah tangga ya, lagi-lagi rumah tangga ini juga tidak berjalan dengan baik tentunya. Nah, ketika kita sudah memiliki perspektif demikian, tentu tidak akan timbul yang namanya blaming atau blaming on the victim. Istilahnya adalah Biar videonya kok nggak ada ya? Video saya ya, Bu. Halo? Video Silakan, saya tidak terlihat ya? Terlihat Pak Indra, masih sangat jelas. Silakan Pak Indra. Ya. Ya, baik. Saya masih ABG, Ibu-ibu sekalian. Iya, Mas Indra. Ini baik. Kalau saya kesannya agak gimana ya, tapi ini kan sharing untuk awalan ya. Mudah-mudahan tetap diterima dengan baik, Bu Hajah Titik ya. Salam kenal juga. Ini Hajah Titik ini umuran ibu saya kalau di rumah. Kok tahu? Ibu saya ini lahiran 57. Hajah Titik kayaknya ya seumuran lah. Meskipun kelihatannya masih 17 tahun ke atas ini. Ya, saya lanjutkan. Tadi saya cerita soal saya pernah mendampingi itu. Nah, di situ ada teman-teman yang memang punya concern atau profesional ya, dalam tanda kutip profesional di bidang pendampingan itu ada biasanya di dinas-dinas itu dinasnya apa ya, BKKBN kalau dulunya itu, tapi seiring perkembangannya itu dia juga kemudian berkembang ya dari segi peran tupoksinya, kemudian mendampingi kasus-kasus yang kaitannya dengan itu, dengan kenakalan remaja misalkan, dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu menjadi penting untuk selama nanti kita berinteraksi, barangkali ketika nota kesepahaman atau MOU ini sudah tercipta, membangun perspektif, membangun pola-pola pendekatan yang tepat dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak begitu, itu menjadi penting untuk kita dalami dan pahami secara baik begitu ya, khususnya ibu-ibu yang sehari-harinya sudah bergelut dengan aktivisme ya, aktivitas-aktivitas yang secara kemasyarakatan itu sudah dianggap punya kedudukan yang di atas orang rata-rata. Jadi Bu Hajah Titik misalkan atau Ibu Istri Hatuti ya, ini namanya ibu istri ya. Ya ini sangat kesannya udah langsung dapat nih kalau Bu Istri ini Istri Hastuti begitu ya. Memang tepat gitu kalau misalkan ke depan menjadi pendamping istri-istri yang terzolimi begitu, ini Bu Istri Hastuti. Atau dari Bu Hajah Nurhayati ya, yang sehari-harinya sudah sering mendapatkan curhatan-curhatan ya. Kadang ya itu lagi-lagi soal cara pandang melihat seorang istri curhat kepada tetangganya itu kadang kan wah ini buka aib begitu. Nah, tapi ya itu yang menjadi tantangannya memang melihat kasus-kasus kekerasan dalam kasus-kasus rumah tangga ya. Karena kalau dari segi modus-modus yang ada juga kan beragam ya. Ada yang tadi Pak Hasan sudah sebutkan, dari baik bisa kekerasan itu kekerasan psikis, misalkan seorang suami atau istri bisa juga kepada suaminya pulang nggak bawa uang misalkan, nggak dikasih senyum sama sekali. Itu potensi kekerasan psikis ya. Dan itu bisa berkembang menjadi hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Misalkan suami menjadi tidak nyaman di rumah sehingga cari pelampiasan yang lain, dan
Begitu pula sebaliknya, ketika istri yang sudah bekerja seharian, terus kemudian suami datang marah-marah, ngomong seenaknya, itu bagian dari kekerasan psikis yang itu bisa melebar atau berkembang menjadi kekerasan psikis yang naudzubillah ya. Itu semoga kita semua tidak mengalami itu. Ataupun ketika misalkan kita yang hari ini berdiskusi itu sesungguhnya pernah mengalami hal-hal yang demikian, maka bagaimana sih menyikapi atau mengambil sikap ya, mengambil langkah ke depan menghadapi peristiwa-peristiwa semacam itu. Nah, harapannya memang sebisa mungkin peristiwa-peristiwa yang sudah sampai misalkan kekerasan fisik ataupun penelantaran, tidak dikasih nafkah, terus sama anak juga main tangan misalkan, itu supaya memberikan efek jera kepada para pelakunya. Pelakunya bisa siapa saja, termasuk adalah ibu rumah tangga yang mungkin bekerja di luar begitu, sehingga harus melibatkan orang luar, pembantu rumah tangga ya. Ini kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud ini juga bisa dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga tadi. Nah, maka lagi-lagi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan bagaimana nanti yang tadi disebut sebagai paralegal. Paralegal itu memang bukan sarjana hukum, bukan ahli hukum, bukan orang-orang yang sehari-hari baca pasal, tapi dalam kesehariannya sudah gulawentah, kalau bahasa Jawa itu sudah terbiasa sehari-harinya, juga sebetulnya sudah berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang dari segi fakta itu sesungguhnya sudah masuk dalam ranah hukum. Nah, itu menjadi penting nanti bagaimana melihat tiap-tiap kasus persoalan. Ya, barangkali itu juga nanti ke depan akan kita sama-sama cermati ya. Bisa kemudian kita melakukan audiensi dengan tadi sebagaimana saya sudah sebutkan, misalkan ke unit PPA yang sudah seringkali menangani. Siapa tahu di dalamnya ternyata tetangga kita sendiri misalkan. Nah, maka disitulah peran kita sebagai pendamping tadi. Pendamping disebutnya bisa sebagai pekerja sosial ya, karena muslimat ini kan ya sudah pasti pekerja sosial yang tidak hanya memikirkan dirinya saja tetapi masyarakat sekitar ya. Itu dari segi nanti misalkan ibu-ibu butuhkan sertifikasi, maka itu akan yang akan kita obrolkan bersama supaya yang ibu-ibu sekalian ini sudah punya concern di masyarakat terkait dengan isu-isu domestik ya, karena ibu-ibu ya sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu, juga punya sertifikat yang diakui oleh negara menjadi seorang pendamping atau pekerja sosial dan pekerja bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu itulah kelebihan dari bantuan hukum ya, karena ini LPBH, penyuluhan dan bantuan hukum. Bantuan hukum itu tadi tidak perlu seorang sarjana hukum, semua orang bisa melakukan bantuan hukum. Nah, itu karena kebetulan di sini saya di divisi non legal atau non litigasi ya. Itu memang barangkali nanti ke depan kebanyakan ibu-ibu kalau jadi lagi-lagi dan kita punya kesepahaman yang sudah terbangun, maka saya mohon izin untuk memperkenalkan diri sekaligus menyerahkan diri. Ini nanti ke depan apa yang bisa kita obrolkan dan kita bisa diskusikan sebagai langkah-langkah strategis ya, khususnya di Kota Depok itu bisa terjalin dengan baik. Saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau menjadi panjang lebar karena sesungguhnya ini tadi tambahan, tapi malah agak kemana-mana. Saya kira saya mencukupkan diri. Terima kasih Pak Thohir dan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas sharing pengalaman dan beberapa masukan yang disampaikan. Jadi beliau ini memang banyak sekali pengalamannya, kaya akan banyak pendampingan. Tapi sebelum masuk ke diskusi materi, saya sedikit akan melengkapi
apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini terkait data yang ada di beberapa lembaga yang otoritatif bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta apa yang bisa kita lakukan ke depan hubungannya kerjasama antara LPBH dengan Muslimat di Depok. Yang pertama, data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada sekitar bulan Maret tahun 2021 merupakan laporan kinerja terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang tahun 2020 itu ada sebesar 299.911 kasus. Nah, data ini dihimpun dari 3 sumber. Yang pertama dari Pengadilan Agama, ada 291.000 sekian. Yang kedua, ini yang menjadi concern kita, yaitu dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, yaitu ada 8.234 kasus kekerasan. Nah, dari unit pelayanan dan rujukan, itu kurang lebih ada 2.134. Nah, selanjutnya, jenis-jenis kekerasan. Nah, jenis-jenis kekerasan yang ditemukan dalam lembaga unit layanan tersebut dari 8.234 kasus kekerasan, itu 79%-nya itu berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal, yaitu 6.480 sepanjang tahun 2020. Di antaranya terhadap kekerasan terhadap istri, ada kekerasan dalam pacaran juga, dan ada kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus. Jadi intinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik antar istri dan suami, suami istri, suami ke anak, dan orang yang ada dalam lingkup rumah tangga seperti pembantu misalnya, itu cukup tinggi. Catatan dalam temuan Komnas Perempuan, yaitu sebesar 79% dari total 8.234 yang ditangani oleh unit layanan mitra Komnas Perempuan. Selanjutnya, ada juga kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. Misalnya yang paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus. Ada kasus pencabulan, perkosaan, dan pelecehan seksual. Saya agak singkat-singkat saja, saya ingin masuk pada poin bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang fiktif, yang ilutif, tapi nyata ada di sekitar kita. Dan tentunya nanti dalam diskusi kita akan mendapatkan banyak masukan atau informasi dari ibu-ibu muslimat selama mendampingi atau mendapatkan curhat keluh kesah dari umat yang selama ini dilayani. Selanjutnya potret kota KDRT di Kota Depok. Kami belum menemukan data valid untuk tahun 2020 sampai 2021 dan rencananya pada Senin nanti kita akan bersurat kepada tim pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk beraudiensi, ingin mendapatkan data valid serta tantangan di Kota Depok itu seperti apa sebenarnya. Tapi sejauh data yang kami miliki, di tahun 2019 yang dirilis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak Perempuan Masyarakat dan Keluarga, pada tahun 2019, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok itu masih cukup tinggi, cukup fantastis. Kekerasan terhadap anak 89 kasus dan kekerasan terhadap perempuan dewasa 69 kasus. Di mana terhadap anak yang tertinggi terjadi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 59 kasus dan terhadap perempuan dewasa yang tertinggi terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga sebesar 31 kasus. Sementara data laporan pada unit PPA Polres Metro Depok, kekerasan terhadap anak 128 kasus dan kekerasan terhadap perempuan dewasa sebesar 172 kasus. Di mana terhadap anak yang tertinggi terjadi adalah kasus kekerasan pencabulan sebanyak 45 kasus dan terhadap perempuan dewasa yang tertinggi terjadi adalah KDRT sebesar 124 kasus. Nah, ini data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang otoritatif. Tapi ini biasanya sejauh yang kami temukan biasanya di daerah lain bahwa angka-angka yang dirilis oleh lembaga resmi itu seperti fenomena puncak gunung es yang ketika ditelusuri ke bawah akan semakin besar. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terungkap. Inilah perlunya proses-proses penanganan. Terkait lanjutan. Next. Nah, selanjutnya ada semacam klaim yang sering kita dengar bahwa Depok adalah kota layak anak. Namun data menunjukkan pada tahun 2019 tercatat 30 kasus kekerasan terhadap anak yang naik signifikan pada tahun 2018 itu hanya 112.
hingga naik berlipat-lipat pada tahun 2019 kekerasan terhadap anak. Ini tantangan karena selama ini Depok selalu mengkampanyekan diri sebagai kota layak anak, tapi faktanya pada tahun 2019 saja, karena kami juga belum menemukan, jadi unit litbang kami di LPBHNU sedang mencari data valid dan kami akan segera menghubungi, beraudiensi dengan lembaga terkait untuk meminta data dan mendapatkan masukan terkait peta kerawanan kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap perempuan. Selanjutnya, nah dalam analisis, lagi-lagi saya meminjam data dari Komnas Perempuan, analisis kebutuhan layanan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada bulan Maret tahun 2021 terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan itu, bahwa ada beberapa dimensi yang dibutuhkan. Pertama, penyelesaian non-hukum oleh lembaga layanan pendamping hukum. Non-hukum itu yang seperti disampaikan oleh Pak Indra tadi, ada proses pendampingan, penguatan, dan menjelaskan bahwa posisi hukum korban itu seperti apa. Yang kedua, dalam sistem rujukan, permintaan terbanyak dari korban adalah pentingnya bantuan hukum. Nah, inilah legal standing kita, posisi kita selaku LPBH di Kota Depok. Harapan kita LPBH hadir di Kota Depok itu dapat memberikan bantuan hukum bagi para korban yang mencari keadilan. Karena dalam sejarahnya, kelahiran LPBH itu memang diformulasikan, ditujukan untuk memberikan layanan keadilan bagi masyarakat yang terkendala untuk mengakses. Karena dalam masyarakat pada praktiknya ketika berhubungan dengan layanan hukum, bantuan hukum maupun penasihatan hukum di lembaga hukum profesional, yang dibayangkan dalam pikirannya adalah angka yang besar, biaya yang mahal, yang itu tidak terjangkau. Seolah-olah orang miskin itu tidak bisa mendapatkan keadilan. Nah, LPBH ingin hadir dan menjelaskan bahwa keadilan itu bisa diakses oleh semua kalangan, baik korban dari pihak perempuan maupun laki-laki maupun perempuan dan anak dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya terendah di lembaga layanan adalah psikolog. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra bahwa teknik-teknik pendekatan psikologis, psikis yang juga akan kita perankan di situ, ini juga mengisi kosongan, dan pengalaman di beberapa lembaga layanan itu ada kekurangan psikolog, psikiater. Kebetulan salah satu divisi kita yang bergerak di non-litigasi, concern dan memang ahli di bidang psikologi, yaitu Bapak Rian Adivira yang kebetulan hari ini belum bisa bergabung, dan kebutuhan lain selain psikolog adalah tenaga medis serta polisi perempuan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait posisi LPBH NU Depok, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan maupun Pak Indra, cuma saya sekilas saja mengutip di sini, bahwa LPBH NU Depok itu bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. Lembaga ini bertugas membantu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya warga NU di Depok. Nah, kenapa warga NU di Depok kita prioritaskan? Karena kita lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Meskipun kita tidak menutup diri untuk memberikan layanan bagi warga manapun selain warga NU. Cuma kadang-kadang pengalaman di beberapa daerah, NU itu sering ditinggal, hanya digunakan atau dimanfaatkan ketika musim-musim politik. Nah, ketika LPBH hadir ini tidak hanya bicara untuk bagaimana mesin penarik suara, tidak. Tapi LPBH hadir setiap waktu, kapanpun, memberikan pelayanan bantuan hukum. LPBH NU Depok memiliki rencana program jangka panjang, yaitu melakukan pelatihan paralegal, seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Hasan, sebagai sarana pendidikan hukum dan pemberdayaan warga NU di bidang advokasi. 5 misi yang dijalankan LPBH NU Depok yaitu pertama, melakukan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum litigasi. Litigasi itu maksudnya bantuan ketika kita masuk ke ranah persidangan atau lembaga peradilan, dan non litigasi di luar lembaga peradilan. Kemudian memberikan pendapat hukum, selanjutnya melakukan penelitian, pengembangan hukum dan HAM, serta merancang dan menyusun kontrak, perjanjian, dan peraturan. Nah, sekarang masuk pada agenda kita. Tantangannya apa? Konteks kerjasama antara posisi atau misi atau tujuan keberadaan LPBH NU di Kota Depok, serta kemungkinan melakukan kerjasama dengan PC Muslimat. Yang pertama, sejauh yang terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tantangannya adalah budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di ruang domestik atau di keluarga. Perempuan ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi masih di beberapa tempat itu di daerah-daerah masih ditemukan bahwa perempuan di dalam ranah domestik, ranah keluarga itu ditempatkan sebagai pelayan, sedangkan pemimpin itu pemimpin mutlak dan absolut dan laki-laki.
perempuan apa katanya laki-laki. Kalau dalam bahasa yang sering didengar dalam kajian-kajian gender itu kan sebagai konco winking yang hanya ikut apa katanya laki-laki. Hanya tidak lepas dari sumur, kasur, dan dapur. Nah, pola pandang budaya seperti itu kemudian rentan, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan menjadi korban dalam hubungan atau relasi dalam rumah tangga. Yang kedua, tantangan selanjutnya dalam catatan kami, tentu catatan ini tidak sempurna dan dalam diskusi kami membutuhkan banyak sekali masukan, potret keberadaan relasi keluarga dan konteks kekerasan dalam rumah tangga di Kota Depok. Yang kedua saya lanjutkan yaitu pembelajaran keagamaan yang belum mencerminkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hukum keluarga. Nah, dalam hukum keluarga itu, ketika pandangannya masih patriarki, maka hukum-hukum yang dijelaskan itu kemudian dalam tanda kutip agak merugikan perempuan. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah daerah yang tidak menempatkan kepentingan perempuan secara adil. Ini lagi-lagi kita bicara kontra narasi, bahwa saya kira saya bisa bicara agak terbuka di forum ini dengan ibu-ibu nyai muslimat. Ada misalnya istilah yang dikampanyekan di Depok soal ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga itu dalam satu perspektif itu menilai atau berusaha menempatkan perempuan kembali ke ranah domestik. Ketika terjadi persoalan keluarga, anak yang tidak yang tidak baik, yang melanggar aturan, yang perilaku yang buruk dan seterusnya, yang disalahkan pertama adalah sistem pengasuhan. Akibat perempuan sering keluar rumah, maka pengasuhan di dalam keluarga tidak baik. Karena itu ketahanan keluarga adalah harus dimulai bagaimana perempuan kembali menjadi pengasuh yang baik bagi anaknya. Nah, ini berbeda dengan konsep keluarga maslahan Nahdlatul Ulama misalnya, yang menempatkan pada basis kemanusiaan, bahwa laki-laki dan perempuan itu ditempatkan sebagai relasi kemitraan, relasi kesalingan, atau dalam istilah yang mulai populer misalnya dalam relasi mubadalah, relasi kesalingan, antarodin saling rela, muasyarah saling kerjasama, saling membahagiakan, kesalingan. Kalau perempuan wajib melayani laki-laki, maka laki-laki wajib melayani perempuan. Saya kira begitu konteksnya. Jadi ada kesalingan. Jadi tidak ada pembatasan ruang gerak terhadap perempuan dalam konteks hubungan keluarga, dalam perspektif keluarga maslahah. Yang ada adalah kemitraan. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, punya kewajiban untuk mengasuh anaknya. Siapa yang memiliki waktu lebih, yang memiliki kesempatan lebih banyak, lebih baik, dan seterusnya. Itu soal pembicaraan kerjasama. Makanya salah satu prinsip keluarga dalam perspektif keluarga maslahah adalah mu'asyarah bil ma'ruf, bekerja sama untuk kebaikan. Yang selanjutnya adalah pemahaman korban bahwa KDRT itu merupakan ranah privat. Ini banyak sekali tadi juga sudah disinggung oleh Pak Indra, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali dianggap sebagai aib. Misalnya beberapa istilah kemarin sempat kontroversi, perkosaan dalam rumah tangga misalnya. Itu juga agak aneh, misalnya istilah yang sering dibicarakan, perkosaan kepada istri, kok istri kok diperkosa gitu kan. Misalnya pemaksaan kepada suami untuk berhubungan seksual, meskipun dalam situasi istri tidak siap atau tidak nyaman untuk melayani, untuk berhubungan. Nah itu maka dikenal dengan istilah pemerkosaan, atau bahkan sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketika suami menghendaki, kapanpun istri harus siap melayani. Nah, KDRT ketika dianggap sebagai persoalan ranah privat, maka banyak korban itu yang takut, bukan hanya enggan, tapi takut untuk bicara ke publik, untuk berkeluh kesah, untuk mencari keadilan di ranah hukum. Itu yang sering terjadi. Nah, ini saya yakin banyak sekali catatan atau informasi dari ibu-ibu muslimat terkait korban-korban KDRT yang tidak berani mengungkapkan ke publik, tapi dia bisa bercurah cerita dengan ibu-ibu, karena kami yakin para ibu nyai di muslimat ini tokoh di lingkungannya masing-masing, punya jemaah, punya umat, dan bagaimanapun akan tetap menjadi tempat berkeluh kesah dari masyarakat. Nah, itulah nanti pentingnya ketika kita mengadakan pelatihan paralegal, nanti akan kita masuk diskusi atau pembekalan tentang teknik advokasi dan pendampingan. Nah, di situ kita butuh paralegal, pendampingan yang belum masuk ke ruang privat, tapi korbannya harus didampingi sejak awal. Meskipun dia tidak mau masuk ke ranah hukum, tapi bagaimanapun sebagai korban dia harus dibela, didampingi. Ini butuh strategi tersendiri. Yang selanjutnya adalah tidak ada
unit layanan. Saya tidak tahu di Kota Depok apakah Muslimat punya unit layanan pendampingan korban. Di beberapa daerah Muslimat punya layanan terkait ini, layanan pendampingan dan konseling. Mungkin di Kota Depok juga sudah ada. Kami juga masih kekurangan informasi. Dan ini kalau memang tidak ada, ini menjadi problem. Yang kedua, akses bantuan hukum. Banyak korban yang merasa tidak memiliki akses. Apalagi kalau sudah bicara bantuan hukum, advokat, lawyer, dan seterusnya, yang dibayangkan adalah angka-angka yang mahal gitu kan. Nah, LPBH ini hadir ingin memberikan bantuan hukumnya inklusif yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Kantor kita terbuka 24 jam, 8 hari, dan setiap hari kita memberikan layanan hukum gratis, konsultasi hukum gratis, dan khususnya untuk hari Jumat, itu beberapa advokat itu standby di kantor ini untuk memberikan konsultasi hukum gratis. Serta bantuan hukum yang ramah perempuan. Nah, bantuan hukum yang ramah perempuan ini kadang begini. Bantuan hukum itu yang diberikan oleh advokat-advokat tertentu itu tidak dalam perspektif pembelaan korban. Dia tidak clear dalam perspektif pembelaan perempuan. Nah, inilah kalau di kita semua advokat yang ada di LPBHNP itu sedari awal berdiskusi tentang perspektif gender dan seterusnya untuk membekali diri dalam pendampingan yang ramah perempuan. Yang selanjutnya adalah tidak adanya strategi advokasi yang terstruktur dengan melibatkan stakeholder lembaga di bawah naungan keluarga besar NU. Ini masalah yang ingin kita selesaikan sebenarnya pada inti pertemuan kita pada hari ini, bahwa masing-masing banom, lembaga maupun banom itu bekerja sendiri-sendiri ketika menghadapi persoalan, terutama persoalan yang konkret real, tidak hanya tentang KDRT maupun penipuan dan seterusnya. Nah, ketika ada LPBH NU yang juga aktif, nah kita berharap bisa bersinergi dengan lembaga manapun, terutama keluarga besar Nahdlatul Ulama. Karena itu setiap hari Jumat kita buat diskusi reguler. Kemarin kita jadwalkan setiap hari Jumat satu PAC, Fatayat, dan kebetulan hari ini karena situasi pandemi dan ibu-ibu muslimat berkenan, kita bersosialisasi dan membangun satu visi yang sama, bagaimana melakukan pendampingan korban KDRT terutama maupun korban-korban lainnya dalam kasus-kasus penipuan dan lainnya, itu bisa dilakukan secara sinergis antara kami LPBNU dengan Fatayat, dengan Fatayat dan muslimat dan lembaga NU yang lain. Nah, terakhir adalah agenda penguatan advokasi. Dalam apa yang bisa kita lakukan dalam penanganan KDRT, selain bantuan litigasi, langkah-langkah penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya tentang kesadaran hukum keluarga, harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Hukum keluarga yang kami maksud di sini, hukum keluarga yang menempatkan pada perspektif keluarga maslahah yang memang sudah lama dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama melalui lembaga kemaslahan keluarga NU misalnya, itu perlu kita diseminasi, perlu kita sebarluaskan, bahwa kemaslahatan keluarga itu bukan mengkooptasi salah satu pihak. Kemaslahatan keluarga itu berangkat pada prinsip keadilan dan seterusnya yang membuat semua orang saling membahagiakan. Nah, selanjutnya adalah pendidikan tentang keadilan relasi dan rumah tangga mengacu pada konseptualisasi keluarga maslahah yang kami jelaskan tadi. Nah, salah satu contoh dalam diskusi sebelumnya dengan salah satu PAC, Fatayat, itu memberikan respon sangat positif, membuat agenda pendidikan secara reguler dengan LPBH, terkait hukum-hukum keluarga, dan itu diikuti oleh satu angkatan dan nantinya akan berujung pada pembekalan untuk menjadi paralegal di masyarakat. Yang terakhir adalah membentuk paralegal dengan pemahaman yang cukup tentang hukum keluarga dan teknik advokasi. Itu sekedar melengkapi dari dua narasumber yang tadi, ibu-ibu sekalian, dan saya pikir saatnya kami mendapat banyak informasi, tambahan pengetahuan dari ibu-ibu muslimat, potret penanganan KDRT di Kota Depok, serta apa yang bisa kita kerjasamakan, kita sinergikan ke depannya. Saya akhiri sampai di situ. Saya akan buka satu forum diskusi dulu, mungkin 3 orang penanya. 3 orang penanya dulu, biar tidak terlewatkan. Kalau terlalu banyak penanya nanti khawatir terlewatkan. 3 orang dulu, nanti kita respon. Setelah itu kalau masih ada waktu dan masih berkenan untuk berdiskusi, kita akan lanjutkan. Nah, silakan Pak Hasan di close saja. Saya persilakan. Ibu Munira. Yang mana? Ibu Munira. Ibu siapa? Munira. Baik, Ibu Munira. Baik Ibu, saya akan membantu di sini di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan ini. Saya ikut bantu ini. Untuk yang pertama ini untuk Pak Indra nih, apa saja sih yang termasuk dalam kriteria kekerasan dalam rumah tangga?
apakah jika istri stres karena ulah suami itu termasuk KDRT? Nah, jika ada KDRT di lingkungan kita, apa sih yang bisa kita bantu, Pak? Kadang kalau kita mau bantu tuh ini suaminya yang nggak suka dengan kita, padahal kita itu niatnya cuma mau nolongin saja. Gimana itu Pak Indra? Silakan Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan, Pak Thohir, dan terima kasih juga pada khususnya Bu Mulinah Pak Indra, Hafaz. suaranya masih belum kedengeran Pak Indra. Oke. Halo, cek. Ya, masuk ya. Bu Mulinah? Mulinah, jelas suara saya Bu Mulinah ya? Jelas, Pak. Ya, makasih. Baik, pertanyaannya saya kira sudah langsung menyangkut materi pokok ya. Jadi bahkan kemudian terkait dengan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang patut ya, dalam tanda kutip patut dan pantas untuk kita bisa ambil peran di situ. Pertama terkait dengan apa sih kriteria atau jenis-jenis dari kekerasan dalam rumah tangga itu. Sebetulnya kalau mau dilihat secara faktual itu sangat banyak ya dan beragam. Selain itu juga biasanya ada irisan. Terkadang kekerasan itu bisa misalkan antara satu dengan yang lainnya itu menjadi satu kesatuan yang itu dilakukan oleh pelakunya satu orang itu. Jadi pelaku satu orang itu bisa melakukan beberapa kekerasan sekaligus. Nah, apa yang dimaksud dengan kekerasan itu setidak-tidaknya saya berangkat. Kalau tadi saya katakan banyak ya, tapi saya merujuk pada Undang-Undang PKDRT sendiri itu sebetulnya ada 4 setidak-tidaknya yang bisa kita tetapkan atau kita lihat sebagai satu kekerasan dalam rumah tangga. Pertama ada kekerasan fisik. Ini sebetulnya kekerasan fisik ini yang sudah paling parah. Oh, belum. Nanti ada yang paling parah lagi. Ini kekerasan fisik ini biasanya itu dalam bentuk ya fisik ya, bisa dilihat, bisa secara kasat mata itu orang langsung tahu kalau oh ini orang sudah kena KDRT nih. Misalkan mukanya lebam, lalu kemudian kakinya agak bentol-bentol misalkan. Ya. Benjol, sorry, kok bentol makanannya nyamuk ya. Lembab. Itu ya apa Bu? Lembab apa ya. biru. Lebam. Kalau lembab itu cuaca, ya lebam. Ya lebam ya itu kan kekerasan yang sudah sangat nampak ya. Itu pola atau tipe kekerasan yang pertama. Tapi sesungguhnya kekerasan fisik ini biasanya kekerasan yang sudah dalam taraf berikutnya. Nah, sebelum kekerasan fisik ini biasanya psikis. Nah, tadi pertanyaan yang kedua barangkali membuat istri tidak nyaman ya. Secara kepribadian menjadi berbeda, menjadi murung misalkan, menjadi nampak tidak menjadi manusia seutuhnya lah, terlihat introvert, bahasanya terlihat murung ya tidak punya semangat hidup misalkan. Itu maka kita sudah bisa lihat juga kekerasan psikis itu sudah terjadi. Biasanya ini lewat verbal ya, seorang suami ataupun misalkan istri juga mengatai suaminya atau mengatai istrinya sehingga istrinya itu menjadi ya apa-apanya salah gitu. Lagi-lagi salah, ini salah, itu salah. Itu sebetulnya sudah masuk dalam kekerasan psikis ya tadi. Yang ketiga kemudian ada kekerasan psikis, fisik ya. Tadi yang sudah dikatakan juga perkosaan dalam rumah tangga, gimana ya? Sama istri kok diperkosa itu gimana sih? Nah itu cuma memang itu istilah yang kita harus hati-hati betul ya. Bagaimana membedakan ini perkosaan atau bukan. Nah maka
itu yang penting untuk kita pelajari dan bisa sebetulnya semua itu ya tentu butuh proses pertama ya, karena proses pemahaman pertama, dan kedua dalam segi pendampingan pun kemudian tidak menjadi sederhana. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Hafaz tadi, gimana nih ngadepi keluarga yang bermasalah tapi ada sosok yang memang resisten atau tidak sepakat, tidak mau diibaratkan lu siapa ikut campur dalam urusan rumah tangga gua, kan gitu kan. Nah, itu memang menjadi tantangan dan memang prosesnya akan menjadi sangat kompleks di situ. Maka pendekatan itu menjadi penting. Pendekatan tidak hanya pendekatan yang keras misalkan, tapi pendekatan secara lembut. Makanya di dalam pendampingan atau mendampingi kasus-kasus ini dibutuhkan yang disebut seringnya itu afeksi. Afeksi itu isinya ya empati, ya memahami, ya lebih kepada memahami dari hati ke hati. Betul. Itu penting kemudian untuk menghadapi hal-hal yang secara tidak terduga, misalkan ada konfrontasi atau perlawanan yang luar biasa dari salah satu anggota keluarga, bisa suami, bisa anaknya misalkan, itu sangat sering terjadi. Betul. Kembali ke tadi lagi, kekerasan yang keempat ini yang paling fatal menurut saya adalah penelantaran, ya, penelantaran istilahnya itu penelantaran rumah tangga. Nah, penelantaran ini apa? Konkretnya adalah seseorang yang secara hubungan, ya, baik hubungan hukum, bisa lewat perikatan, ya, perjanjian. Tentu perkawinan itu bagian dari perjanjian yang sudah dibangun sejak awal. Hubungan secara syariat juga. Bagaimana seorang suami memiliki kewajiban, ada hak dan kewajiban di situ. Apa sih hak istri? Apa sih kewajiban seorang suami? Maka misalkan dalam hal suami tidak tidak memberi nafkah secara cukup, ya inilah yang kemudian dimaksud sebagai penelantaran rumah tangga. Nah, yang lebih parah lagi, sudah ditelantarkan, memanfaatkan pula. Nah, ini yang sering disebut sebagai eksploitasi, ibu-ibu sekalian. Eksploitasi nanti kaitannya dengan anak, bisa juga terjadi anak kemudian dijual, ya dikawin kontrakkan misalkan dengan seseorang yang dia tidak suka, yang lebih tua misalkan. Itu sudah bagian dari penelantaran juga. Maka tadi saya katakan bisa jadi kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelaku itu bisa menyangkut keempat kekerasan itu, baik psikis, lalu kemudian fisik. Nah, kekerasan seksual tadi, ya, kekerasan seksual itu termasuk tadi eksploitasi juga, istrinya kemudian ditawar-tawarkan ke orang lain. Wah, itu udah yang paling parah menurut saya. Nah, maka tadi, ya, bagaimana kita melihat ini, sudut pandang itu menjadi sangat penting, sehingga kita tidak kemudian jatuhnya itu. Mohon maaf, saya kebetulan lagi di tempat kerja dan tadi pimpinan pamit pulang. Nah, saya lanjutkan. Betapa pendekatan itu, pertama tadi, sudut pandang atau perspektif itu menjadi sangat penting supaya kita tidak jatuh kepada menyalahkan korban justru. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, itu jangan sampai terjadi yang semacam itu. Apalagi korbannya anak misalkan, ya secara kematangan mental, kematangan dalam menilai yang baik dan buruk saja dia masih belum dianggap mampu. Kita sudah menyalah-nyalahkan dia. Itu kekeliruan dan
ketidaktepatan kita dalam menempatkan diri itu di situ ya. Makanya lagi-lagi saya tekankan betapa perspektif itu selain tadi pendekatan menjadi hal yang harus kita kantongi dulu sebelum melangkah. Itu, dan ketika perspektif itu sudah terbangun, maka dalam melihat kasus-kasus itu menjadi lebih tertata ya, lebih tepat. Misalkan ya, karena tadi pendekatannya bagaimana, yaitu itu perspektif akan sangat menentukan di situ. Tapi memang dalam hal pendekatan ini nanti seorang pekerja sosial, seorang pendamping itu harus betul-betul bisa pertama menempatkan diri, yang kedua adalah membatasi diri. Itu ya tentu kita harus pahami dari perspektif tadi betapa persoalan atau permasalahan dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat amat private, sangat amat domestik. Sehingga wajar kemudian ada hal, kalaupun ada pihak-pihak, bisa suami, bisa siapapun ya, yang merasa, lu ngapain ikut campur dalam urusan rumah tangga gue, itu biasa. Betul. Tapi ya, cuma kan itulah tantangannya. Nah, tinggal itu butuh kepiawaian, butuh pengalaman memang, dan butuh pengetahuan yang barangkali cukup memadai ya. Misalkan ketika pun pendekatan secara baik-baik, ya tentu harus dengan baik-baik, terus dengan baik-baik. Jangan sampai kemudian sudah dianggap intervensi, sudah dianggap ikut campur, malah lebih ganas. Nah, itu yang saya maksudkan adalah bagaimana kita juga harus pintar-pintar membatasi diri supaya tidak justru timbul persoalan lain yang lebih melebar begitu. Maka semua pihak dalam suatu kasus itu harus bisa kita petakan, ibu-ibu sekalian. Misalkan orang yang berperan di dalam sebuah rumah tangga itu kan biasanya ada sosok ya, ada sosok, bisa dia jatuhnya paman, bisa dia jatuhnya anak begitu, anak yang barangkali bisa lebih dewasa dalam menyikapi persoalan rumah tangga misalkan. Itu bisa kita kemudian masuk di situ, sehingga kalaupun ada pihak yang resistensi, tapi dalam upaya pendekatan itu yang kemudian menjadi penting juga adalah tadi sertifikat tadi ya. Orang akan tidak segampang itu mengatakan kita orang yang ikut campur. Ketika kita punya yang namanya pegangan, kita sudah bawa yang namanya surat tugas misalkan dari lembaga tertentu yang itu juga dilindungi oleh hukum ya. Dan secara kelembagaan kita juga diakui oleh pemerintah setempat. Misalkan pemerintah Kota Depok ya sudah memberikan surat keputusan terkait dengan pendamping sosial kepada ibu-ibu sekalian. Maka dalam melangkah itu, kalau kita datang ke rumah orang misalkan, kita tidak akan dianggap serta-merta sebagai seorang yang intervensi, tapi memang karena memang kita punya tugas dan kewajiban, dan disitulah kemudian selain kita punya perspektif, maka kita juga harus bisa menyampaikan perspektif atau pandangan itu kepada yang lain, bahwa kedudukan ibu-ibu sekalian sebagai seorang pendamping, seorang pekerja sosial itu pertama tadi dilindungi oleh hukum, punya legalitas, yang kedua kita melangkah itu betul-betul tidak dianggap serta-merta sebagai orang yang ikut campur lah. Ya barangkali saya agak harus mencari kalimat yang tepat tadi. Tapi setidaknya untuk awalan, ya itulah yang bisa saya gambarkan. Dan memang penting tadi kita sampaikan dulu secara pelan-pelan begitu, bahwa kehadiran kami di sini ini bukan ingin ikut campur.
Tapi apa yang sudah sampean lakukan, misalkan kita menghadapi korban yang resisten tadi, misalkan menghadapi seorang suami atau kepala rumah tangga yang karena kedudukannya merasa tidak perlu ada orang lain, cukup saya. Nah, Keras. ya ibu-ibu harus bisa sampaikan loh. Ini soal jelas bukan sekedar menyangkut rumah tangga Bapak Ibu sekalian, tapi ini sudah menyangkut masyarakat sekitar misalkan. Tentu dalam kehidupan bermasyarakat sering ribut, misalkan sering lebam. Faktanya ini sudah terjadi dan bisa disaksikan oleh semua orang. Maka ini menjadi urusan semua orang dan ini sudah menjadi urusan umat. Dan saya di sini sebagai juru bicara atau penyambung lidahnya umat akan hadir dalam proses penyelesaian ini. Nah, itu yang memang nanti kadang tidak cukup kita mendekat kepada si pelaku, tapi juga bagaimana memperkuat korban, memperkuat dari segi kepercayaan dirinya, terutama yang misalkan tadi seorang istri sudah hilang percaya dirinya, mengembalikan kepercayaan diri itu menjadi penting. Dan semua pendekatan-pendekatan yang saya bilang tadi kompleks itu memang harus dilalui, ibu-ibu sekalian. Itu memang tantangannya. Tapi yakinlah itu akan menjadi sebuah setidak-tidaknya menjadi pembelajaran penting untuk keluarga kita sendiri dalam membangun hubungan yang harmonis begitu. Barangkali itu Pak Hasan sudah terjawab ya. Ada pertanyaan yang belum kah? Nah, tadi kalau istri apa namanya? Apa tadi pertanyaannya, sorry? Saya baca lagi. Banyak ternyata. Hilang-hilangan bapaknya. Wah, ini juga. Bagaimana solusinya? Waduh. Ini Pak Indra, mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan strategi pendampingan di dalam ranah keluarga itu seperti apa? Misalnya ketika ada seseorang keluarga yang sudah bercerai gitu kan? Oh ya, oke. Tadi ya, itu yang tadi saya mau ini, Pak Hasan. Ya. Apakah seorang suami yang sudah tidak lagi punya hubungan secara kekeluargaan dengan istri karena sudah cerai itu juga bisa dikenai kekerasan tadi, penelantaran anak, penelantaran rumah tangga? Tentu bisa, karena basis dasarnya adalah hubungan antara ayah dan anak itu kan hubungan yang tidak terikat hanya sekedar oleh hubungan perkawinan. Misalkan ya orang tuanya sudah cerai, bapaknya kabur kawin lagi. Nah, dalam hal itu tentu kan timbul pertanyaan, apakah dia hanya punya kewajiban terhadap keluarganya yang baru atau juga terhadap anaknya yang sempat dia tinggalkan tadi? Ya, karena hubungan antara anak dan bapak itu tidak berhenti sampai adanya hubungan yang berhenti juga, hubungan keluarga. Tentu itu bisa dijadikan sebagai dasar bahwa si orang ini sudah melakukan penelantaran. Seperti itu. Nah, memang kadang kita ingin menghadirkan sebuah solusi yang tinggi misalkan. Nah, maka kita ingin menghadirkan sebuah solusi yang itu kita anggap terbaik. Nah, itu juga berbahaya menurut saya. Karena belum tentu yang menurut kita terbaik itu terbaik untuk mereka. Itu juga harus pintar-pintar atau ya dari segi pendekatan menjadi penting yang namanya metodologi. Kita punya konsep, kita punya teori misalkan, tapi metodenya keliru, maka gagal juga seluruh tujuan kita untuk bisa menghadirkan solusi. Maka kalau ditanya soal strateginya sangat beragam dan bermacam-macam ya. Tapi yang menurut saya paling penting adalah soal afeksi tadi, yang isinya empati, terus kemudian tidak serta-merta menyalahkan begitu saja begitu. Maka harus
harus lebih dulu dikumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi yang penting untuk bisa menjadikan fakta-fakta yang ada itu menjadi sebuah rangkaian rangkaian petunjuk untuk kita bisa melangkah. Bagaimana strateginya? Pertama harus terjun dulu secara langsung, dan supaya ya begitu Pak Hasan. Nah itu yang menjadi penting untuk keberlanjutan kita barangkali nanti kalau saya sampaikan semua di sini selesai sudah. Ya Bu Hafaz ya, begitu kurang lebih Bu Hafaz. Saya kira pertanyaan-pertanyaan lain juga menyangkut. Pak Indra, itu ada satu lagi Pak Indra terkait mendidik anak dengan cara disiplin, apakah itu masuk kekerasan psikis? Mohon direspon Pak Indra. Ya itu juga harus pintar-pintar kita membangun sudut pandang ya. Kadang orang yang terlampau bacaannya terlampau barat misalkan, ya akan menganggap itu sebagai sebuah sebuah kekerasan pastinya. Maka sering hari ini kita lihat betapa seorang guru di sekolahan itu baru pakai penggaris untuk mendisiplinkan saja itu sudah diprotes. Nah itu menurut saya yang menjadi penting untuk memperkaya pengetahuan ya, tidak hanya dari hal-hal yang kadang kita baru baca kulitnya tapi terus sudah menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Menurut saya menjadi penting untuk melibatkan kearifan lokal di suatu daerah tertentu. Misalkan di Depok, ya tidak usah Depok lah. Sebagai seorang muslim misalkan, tentu kita tahu cara mendidik seorang anak mulai dari dia lahir sampai dia besar begitu, sampai dia dewasa begitu. Tentu tidak mau sholat, boleh kan? Diperbolehkan untuk memukul. Tapi tentu kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah tindakan yang punya tujuan atau tidak. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dipukul, itu yang bermasalah. Itu yang harus kita berantas begitu. Orang udah kebangetan begitu yang patut dan kita pantas untuk masuk intervensi. Nggak ada alasan untuk kita tidak bisa masuk ke dalamnya, ibu-ibu sekalian. Mau itu dihalang-halangi oleh ketua RT sekalipun misalkan. Kasih tahu ketua RT-nya, Pak Ketua RT, iya jangan mentang-mentang ketua RT gitu. Jangan-jangan apakah sampean mau melindungi orang-orang yang tidak pantas dilindungi? Nah, bahasa-bahasa seperti itu menjadi penting. Maka selain afeksi adalah keberanian. Itu juga bagian dari strategi advokasi atau pendampingan ya. Menurut saya begitu. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Mas Indra, sudah sangat mencerahkan. Namun ini juga Ibu perlu dipahami juga. Tadi ada yang bertanya, kenapa perempuan itu khususnya yang sering menjadi posisi korban dalam KDRT. Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa pendidikan, sekali lagi, pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena tingkat pendidikan seseorang itu juga berbanding lurus dengan tingkat emosional serta bagaimana mereka bisa memanajemen suatu persoalan. Terkadang ini mohon maaf, ini kasus yang sering kita alami, yang sering kita tangani juga. Seseorang itu datang ke sini, kemudian mereka berkeluh kesah. Kita tanya, pendidikannya apa? Mohon maaf, saya lulusan SD. Bekerjanya apa? Security. Nah, terus bagaimana? Nah, ini saya dipecat dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah kami olah di sini, kita coba untuk gelar perkara. Dari perkara-perkara yang masuk di LPPH, tingkat pendidikan itu ternyata juga memiliki pengaruh yang cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini, apabila punya anak misalnya, atau saudara, atau mungkin keponakan gitu ya, yang sudah akhil balik, terus disuruh buru-buru nikah gitu ya, usahakan untuk menempuh pendidikan dulu. Syukur-syukur pendidikannya itu di pendidikan yang di ranah Nahdlatul Ulama. Nah, gitu. Kenapa pendidikan? Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting karena
pendidikan bisa setidaknya membuat mereka atau mungkin saudara-saudara ibu sekalian menjadi matang dalam berpikir. Nah, selain itu, ini Ibu, kami juga di LBH ini dibantu oleh teman-teman mahasiswa juga, Bu. Mahasiswa dari Fakultas Hukum, dari program studi ilmu hukum Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, karena tadi ranahnya pendidikan, maka ini pendidikan saya sedikit singgung ini. Kalau biasanya gini, seseorang yang ingin menguliahkan anaknya tetapi terkendala biaya, nah itu akhirnya ya sudahlah, daripada kuliah habis-habisin duit mending nikah aja gitu kan. Nikah enak, udah ada yang biayain tuh, ntar suaminya yang membiayain. Nah, sudah nggak zaman seperti itu, Bu. Sekarang zamannya adalah seseorang anak, apalagi ini ibu ataupun anak perempuan. Nah, kalau biasanya kan anak perempuan mah nggak usah kuliah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar juga dapur mulu ujung-ujungnya kan gitu. Nah, sekarang kita balik cara berpikirnya. Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya nanti, misalnya cucunya nanti, apabila anaknya atau menantunya itu pendidikannya biasa-biasa saja. Nah, maka dari itu, justru seorang perempuan itu juga dituntut untuk memiliki pendidikan yang mumpuni, istilahnya seperti itu. Agar apa? Agar ketika mendidik anaknya, ataupun ketika berada pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan, itu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, terlebih hukum. Nah, begitu. Nah, terutama ini program studi ilmu hukum Unusia, Bu. Ya, ini Pak Hasan ini kepanjangan, Bu. Promosi. Sebetulnya mau promosi Unusia itu. Iya, karena kan prosesnya ini harus masuk bahwa pendidikan itu penting, Pak Indra. Kebetulan, Bu, program studi ilmu hukum Unusia, Universitas Nahdlatul Ulama yang saat ini berpartner dengan LBH juga, itu memiliki akreditasinya sudah B. Jadi kalau bingung akreditasinya apa, bisa daftar hakim nggak? Oh, bisa. Kemudian biaya kuliah pasti mahal. Nah, Unusia itu biaya kuliahnya seperti pondok pesantren, Bu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi jangan sampai anak atau cucu atau keponakan ibu itu nikah muda. Usahakan untuk sekolah dulu, menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu, kalau istilahnya kan, orang yang berpendidikan seakan-akan dia berada pada pintu-pintu surga, merasakan angin-angin surga. Begitu, Ibu. Mungkin Pak Ustadz Thohir mau menambahkan? Closing berarti, Ustadz. Silakan berdoa, Ustadz. Pak Hasan, sebelum closing, Pak Hasan. Gimana? Sebelum closing ya. Siap, Pak Ida. Silakan. Ya, sekali lagi, Ibu-ibu sekalian, yang paling penting bagi saya adalah tadi, saya sebut lagi soal afeksi. Afeksi itu kan, kalau dibahasakan adalah rasa ya. Jadi memang betul penting yang namanya tingkat pendidikan, tapi tidak semuanya ya. Kalau tadi digeneralkan barangkali agak arogan atau agak terburu-buru untuk mengatakan yang tidak berpendidikan itu agak sulit. Tapi sebetulnya tidak harus semacam itu. Meskipun sekali lagi penting, karena itu sangat penting bagaimana membangun logika berpikir seseorang itu. Memang pendidikan ada satu faktor yang menentukan. Tapi dalam hal pendampingan ini saya ingin tekankan bahwa tidak harus orang yang tahu hukum, tidak harus orang yang tahu soal apa sih itu KDRT, tapi dari segi rasa misalkan kita tahu bahwa itu orang yang patut untuk kita dampingi, bahwa itu orang-orang yang memang tidak bisa lagi kita biarkan permasalahan hidupnya itu terus-menerus berlanjut begitu. Memang kesannya jadi agak heroik, tapi yang namanya pendamping itu sukarelawan memang harus menjadi seorang pahlawan. Dan sebagai seorang pahlawan harus siap dicaci maki, harus siap dianggap tadi orang yang hanya mau ikut campur misalkan, itu harus siap dulu. Maka selain tadi adalah pendekatan, strategi, terus kemudian keberanian ya, maka yang menjadi penting juga adalah soal mental nih, Ibu-ibu. Mental kita harus juga terbangun sebagai seorang pendamping pendamping kaum yang tertindas. Saya agak terganggu kalau tadi dikatakan istri itu sebagai orang yang sering didiskriminasi. Ya betul, bahwa
ya itu yang harus kita lihat sebagai sebuah kenyataan kultur masyarakat yang secara secara sudut pandang memang tidak bisa kita ubah secara cepat begitu. Maka tidak boleh kemudian baru baca 1-2 teori terkait dengan misalkan peran perempuan di dalam suatu masyarakat yang itu kebarat-baratan menurut saya lah. Itu kita menganggap jadi paling tahu soal kebutuhan perempuan itu apa begitu. Sehingga kita melupakan jati diri bangsa. Itu menjadi, ya kita tidak bisa lepas dari kultur tadi patriarki, ya memang itulah faktanya. Maka jangan kemudian kita menjadi seorang yang dalam tanda kutip ingin menentang sesuatu yang tidak kita anggap tidak benar tadi dengan serampangan. Maka prosesnya menjadi sangat butuh energi, butuh perhatian, ya komitmen tentunya juga, supaya kesepahaman, pemahaman dalam bidang rumah tangga ini tidak peduli misalkan kulturnya apa, kita tidak harus menjadi orang Barat, kita tidak harus menjadi orang Timur, kita tidak harus menjadi orang asli Depok atau bukan Depok untuk bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang meresahkan itu terjadi atau tidak begitu. Maksud saya tidak perlu tidak perlu pendidikan tinggi untuk mengatakan bahwa Pak RT ini melakukan kekerasan terhadap siapa, tidak perlu kemudian, ya perlu tapi tidak menjadi sesuatu yang pokok untuk bisa menangkap realita bahwa ada sesuatu yang tidak benar di sekitar kita. Menurut saya begitu, Pak Hasan. Supaya selain tadi memang harus semangat berkuliah, menguliahkan, syukur-syukur ibu-ibu yang di sini juga masih punya minat kuliah. Itu tadi Pak Hasan sudah menawarkan program studi ilmu hukum manusia yang saya juga kebetulan pernah mengajar di situ, dan salah satu mahasiswanya adalah namanya Ibu Sri Yunisri Rejeki, saya sebutkan namanya. Itu perempuan seusia Bu Nyai Titik, tapi dia masih semangat kuliah, masih pengen tahu hukum itu apa sih, misalkan bagaimana menjadi seorang pendamping hukum yang baik gitu. Karena memang kesehariannya dia setahu saya juga aktif di bidang kemasyarakatan. Nah, siapa tahu ibu-ibu yang tertarik dengan biaya yang tadi tidak terlalu tinggi bisa, apalagi sekarang kan kuliahnya kuliah online, bisa sambil nyuci, bisa sambil apa, itu tetap bisa membaca, belajar kembali. Ya, terima kasih. Mungkin disampaikan juga Mas Indra, kelasnya itu juga kelas pagi sama sore, Mas. Ya, itu silakan Pak Hasan yang lebih paham. Oke, closing statement ya Ibu, menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana posisi ibu-ibu cenderung pada posisi yang rentan terhadap kekerasan tersebut, serta tanggung jawab seorang ibu yang sangat besar dalam rumah tangga serta mendidik anak. Maka dari itu kami dari LPBH NU selalu membuka kanal, membuka ruang, membuka pintu untuk mengadu, untuk sekedar curhat atau sharing apabila baik ibu maupun yang lain, mungkin saudaranya atau tetangga gitu, ada yang membutuhkan bantuan hukum, dapat menghubungi kami. Adapun kontaknya sudah ada di chat, kemudian di Google Map juga sudah ada di LPBH NU. Dan satu lagi Bu, jangan pernah merasa takut dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Karena di masa pandemi seperti ini, harapan yang terbesar adalah harapan dan doa, serta saling menguatkan dari sahabat, dari keluarga, serta sharing semuanya. Gratis ya Pak? Dari saya kembalikan ke... Gratis Bu, gratis. Silakan Ustaz. Gratis kapanpun, dimanapun. Para ibu nyai yang berbahagia,
luar biasa yang disampaikan oleh dua sahabat kita, pendamping diskusi pada siang hari ini, Pak Hasan dan Pak Indra. Ini tokoh-tokoh muda potensial yang cukup berpengalaman dan insya Allah selalu siap mendampingi ibu-ibu maupun siapapun yang membutuhkan bantuan atau layanan hukum. Sebelum saya closing statement, saya mempersilahkan Ibu Teti mungkin ya, atau Ibu Ketua sudah hadir memberikan tanggapan akhir dari rangkaian diskusi kita. Bu Dewi sudah hadir? Kalau tidak, mungkin langsung saja Ibu Haja Titi, maaf, untuk memberikan closing statement, tanggapan terhadap jalannya diskusi kita sore hari ini. Kami persilakan. Suaranya belum ini Bu, belum diaktifkan. Sudah? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan, Mas Indra, Mas Ahmad, terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas materi yang sangat bagus. Akhirnya kita melek hukum nih ya. Amin. Jadi menurut apa yang saya tangkap, kalau nanti kita akan menjadi pendamping, kita harus investigasi dulu, kita olah, kita kemas dengan baik, agar apa yang akan kita dampingi tidak tersinggung, gitu ya, Mas Hasan ya? Iya Bu. Mas Indra, ya. Mudah-mudahan Muslimat Kota Depok ini akan menjadi mitra kepada LPBH-NU Kota Depok. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada mas-mas yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ke depannya Muslimat akan lebih maju. Amin. Baik dalam segi yang lain-lainnya, terutama tentang masalah hukum ini dalam kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba di penghujung diskusi pada siang hari ini. Satu catatan dari saya bahwa kita menyadari banyak sekali tantangan baik secara sosial peradaban terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kita tidak berarti tidak bisa melakukan apa-apa, tentu saja dengan kerja-kerja yang tulus ikhlas secara kontinu, kita mampu merubah perspektif, pandangan, dan serta selalu hadir dalam penanganan korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kami sangat menanti kerjasama baik antara LPBH dan Muslimat NU Kota Depok dalam waktu-waktu mendatang, karena kerjasama yang baik itu tidak cukup dalam satu pertemuan ini saja, tentu masih membutuhkan banyak sekali forum sehingga menghasilkan kader-kader paralegal yang handal nantinya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada teman-teman PAC. Pada PAC semua terima kasih atas kehadirannya. Ya, Mam. Sama-sama, Mam. Sehat, Mam. Ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Indra, Mas Ya, Aziz. Mak Haji ya, Mak Haji. Assalamualaikum. Mai, Abadi Jaya, makasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Mas Nurayati, makasih. Ini dikit. Terima kasih. Umi sehat ya, Mi? Mas Indra, Mas Ahmad, silakan tutup. Oke, silakan Bu. Silakan Ibu. Selamat menyantap hidangan dari masing-masing. Enggak difoto dulu nih, Mas. Sudah foto? Ya, difoto dulu Bu. Pak. Foto nih. Sudah difoto Bu? Sudah difoto Bu. Sudah ada. Nanti akan diupload di medsos NU Depok dan di portal NU Jabar, insya Allah. Assalamualaikum Bu. Matiin.
Yang mana, Bang? Oh,